Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 di pertemuan ketujuh dengan topik investasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi untuk investasi utang dan ekuitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam terkait dengan akuntansi untuk investasi utang dan investasi ekuitas, nah kita harus mengetahui dulu mengapa perusahaan berinvestasi. Kebanyakan perusahaan memperoleh kas dari kegiatan operasinya. Kas tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, investasi pada kegiatan operasi saat ini. Lalu yang kedua, investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Yang ketiga, investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategis. Pada slide ini kita akan membahas alasan yang pertama mengapa perusahaan berinvestasi, yaitu investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Kas sering digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini perusahaan. Sebagai contoh, kas digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Selain itu, kas dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi saat ini. Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia dapat memperluas jangkauan telepon mereka hingga ke pulau terpencil di bagian timur Indonesia. Untuk mendukung level operasi saat ini, perusahaan menggunakan kas untuk membayar. Yang pertama, membayar beban. Yang kedua, kas untuk membayar pemasok barang dagang dan aset lain. Lalu yang ketiga, kas untuk membayar bunga dan kreditor. Lalu yang keempat, kas untuk dividen dan pemegang saham. Nah, pada pertemuan ketujuh ini, kita tidak akan membahas terkait dengan investasi kas pada kegiatan operasi saat ini, tetapi lebih difokuskan untuk membahas kegunaan kas untuk investasi pada investasi sementara dan saham milik perusahaan lain. Alasan yang kedua mengapa perusahaan berinvestasi yaitu investasi kas di investasi sementara. Suatu perusahaan memiliki kemungkinan untuk mempunyai kelebihan kas yang tidak diperlukan untuk kegiatan operasi saat ini. Daripada membiarkan kelebihan kas yang menganggur di rekening bank, kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara. Nah, untuk melakukannya, perusahaan berinvestasi di sekuritas berupa yang pertama itu sekuritas utang atau debt securities seperti wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Lalu yang kedua, perusahaan berinvestasi di sekuritas seperti sekuritas ekuitas atau equity securities seperti saham preferen dan saham jasa yang mempresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Nah, investasi pada sekuritas utang dan ekuitas ini itu disebut dengan investasi atau investasi sementara. Dilaporkan pada bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Nah, tujuan dalam berinvestasi di investasi sementara, yang pertama tujuannya untuk memperoleh pendapatan bunga, itu didapatkan dari apabila berinvestasi dalam sekuritas utang berupa wesel dan obligasi. Lalu yang kedua, menerima dividen. Nah, menerima dividen ini didapatkan apabila berinvestasi di sekuritas ekuitas. Lalu yang ketiga, itu mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas. Nah, yang ketiga ini juga didapatkan dari investasi di sekuritas ekuitas.
Alasan yang ketiga, mengapa perusahaan berinvestasi, yaitu investasi kas di investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Investasi seperti itu biasanya mempunyai tujuan strategis seperti pengurangan biaya, lalu yang kedua penggantian manajemen, yang ketiga perluasan, yang keempat penggabungan. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas topik utama dari pertemuan ketujuh ini, yaitu membahas tentang akuntansi untuk investasi utang dan akuntansi untuk investasi ekuitas. Sekarang kita masuk ke pembahasan akuntansi untuk investasi utang. Sekuritas utang, termasuk wesel dan obligasi, dikeluarkan oleh perusahaan dan organisasi pemerintah. Kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kas di obligasi sebagai investasi untuk mendapatkan bunga. Akuntansi untuk investasi obligasi termasuk pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi dalam pembelian obligasi. Yang kedua, akuntansi dalam mengakui pendapatan bunga. Lalu yang ketiga, akuntansi dalam penjualan obligasi. Obligasi yang dibeli perusahaan tidak selalu diperoleh sesuai dengan nilai nominalnya. Obligasi dapat diperoleh dengan harga di atas nilai nominalnya atau di bawah nilai nominalnya. Tetapi berapapun harga beli obligasi, investasi dalam obligasi akan dicatat sebesar harga perolehannya. Nah, harga perolehan obligasi adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai obligasi tersebut di tangan perusahaan, mencangkup harga nominal obligasi, biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi dan provisi, dan lain-lain. Jika obligasi dibeli di bawah atau di atas harga nominalnya, maka selisih antara harga perolehan dan harga nominalnya harus diamortisasi selama umur obligasi tersebut. Karena pada saat jatuh tempo, perusahaan akan menerima uang sebesar nilai nominalnya. Nah, jika dibeli di bawah nilai nominalnya, maka setiap kali perusahaan menerima pendapatan bunga, bunga tersebut harus ditambahkan dengan amortisasi selisih harga beli obligasi. Jadi nanti yang awalnya saldo normal pendapatan bunga itu berada di sisi kredit, jadi akan ditambahkan berupa pendapatan bunga sebesar amortisasi selisih harga beli obligasi yang merupakan selisih antara harga perolehan dan harga nominalnya, lalu dibagi dengan berapa jangka waktu dari menerima pendapatan bunga gitu ya. Jadi nanti ada di kreditnya itu pendapatan bunga. Nah, di sini karena kasusnya itu jika dibeli di bawah nilai nominal. Nah, pada saat pembelian itu saldo normal investasi dalam obligasi itu berada di sisi debit. Makanya saat amortisasi selisih harga beli obligasi, nah itu karena dibeli di bawah nilai nominal, makanya nanti akan menjadi penambahan akun dari investasi dalam obligasi. Karena pada saat jatuh tempo, perusahaan harus menerima uang sebesar nilai nominalnya. Jadi karena ini kurang dari nilai nominalnya, maka harus ditambahkan lagi investasinya pada saat amortisasi selisih harga beli obligasi. Jadi ada penambahan investasi dalam obligasi di debit. Nah, sebaliknya, jika perusahaan membeli obligasi di atas nilai nominal, maka setiap perusahaan penerima bunga, bunga tersebut harus dikurangi dengan amortisasi selisih harga beli obligasi tadi. Nah, jadi di sini karena pendapatan bunga itu saldo normalnya berada di kredit. Nah, karena pada kondisi ini, di saat membeli obligasi di atas nilai nominal, itu pendapatan bunga harus dikurangkan, berarti dia ada di sisi sekarang pada saat amortisasi dicatat di sisi debit karena menjadi pengurang pendapatan bunga. Jadi amortisasinya dicatat pendapatan bunga di debit. Nah, sebaliknya di sisi kreditnya, karena ini jika perusahaan membeli obligasi di atas nilai nominalnya, berarti saat pembelian
akun investasi dalam obligasi kan berada di debit. Jadi kita harus menguranginya. Akun investasi dalam obligasi sehingga saat amortisasi akun investasi dalam obligasi berada di sisi kredit gitu. Nah, kenapa ada di sisi kredit? Karena kita harus mengurangi akun investasi dalam obligasi yang awalnya berada di sisi debit saat pembelian itu dikurangi eh, saat amortisasi, sehingga dia saat amortisasi itu dicatat akun investasi dalam obligasi itu di kredit, supaya nanti pada saat jatuh tempo perusahaan akan menerima uang sebesar nilai nominalnya gitu. Baiklah, kita akan membahas obligasi dibeli di bawah harga nominal. Nah, tanggal 1 Juli 2012, PT Mitra membeli 2.000 lembar obligasi PTA. Obligasi bernilai nominal 1 juta lembar dibeli dengan harga 970.000 per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun. Berumur 2 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014. Bunga dibayarkan setiap bulan yaitu tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, jadi dalam pencatatan, akuntansi investasi dalam obligasi itu ada 3. Yang pertama kita mencatat pembelian obligasi, lalu yang kedua mencatat penerimaan bunga, yang ketiga mencatat pelunasan obligasi atau penjualan obligasi. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencatat pembelian obligasi. Jadi pembelian obligasi itu dicatat berdasarkan harga perolehannya. Nah, harga perolehannya itu didapatkan dari obligasi dibeli dengan harga 970.000 lalu dikalikan dengan 2.000 lembar. Hasilnya jadi 1.940.000.000. Nah, dalam mencatat pembelian obligasi, itu dicatat di debitnya itu ada investasi dalam obligasi, lalu di kreditnya itu ada kas sebesar 1.940.000.000 sebesar harga perolehannya. Jadi karena dalam pembelian obligasi itu dikeluarkan kas, makanya kas berada di sisi kredit karena adanya penurunan kas. Nah, ini merupakan jurnal pembelian. Jadi ini ada jurnal pembelian, 1 jurnal pembelian obligasi. Lalu yang kedua, dalam akuntansi investasi dalam obligasi itu ada jurnal penerimaan bunga. Nah, jadi dalam jurnal penerimaan bunga itu, selain ada jurnal penerimaan pembayaran bunga, yang pertama itu juga ada jurnal amortisasi di dalam jurnal penerimaan bunga. Seperti yang telah dibahas di slide sebelumnya. Nah, kita cari dulu ya, berapa yang harus diamortisasi dan berapa bunga yang harus dibayarkan oleh PT A dan diterima oleh PT Mitra gitu ya. Jadi kita cari nilai nominal dari obligasinya dulu. Nilai nominal itu 1 juta, ini nilai nominal 1 juta dikalikan dengan jumlah lembarnya 200 lembar, hasilnya sama dengan 2 miliar gini ya. Ini 2 miliar. Lalu kita cari harga perolehannya, udah dicari ya di yang jurnal pertama itu 1.940.000.000. Lalu terdapat selisih sebesar 60 juta. Nah, selisih inilah yang akan kita amortisasikan sampai 2 tahun. Nah, di mana di sini amortisasi per tahunnya kita lihat 60
juta dikali dengan 2 tahun, dibagi dengan 2 tahun. Jadi dibagi dengan 2 tahun, hasilnya sama dengan 30 juta. Lalu 30 juta ini kan untuk amortisasi selama setahun. Sedangkan dalam setahun itu dia menerima bunga selama 2 kali. Jadi bisa aja kita bagi 30 juta yang per tahun ini dibagi 2 kali dalam per tahun, hasilnya sama dengan 15, atau dengan cara ini amortisasi 4 kali setiap menerima bunga per 2 tahun. Jadi bisa juga langsung dari 60 juta dibagi dengan 4 sama dengan 15 juta. Nah, 15 juta inilah yang akan kita jurnal amortisasinya. Nah, dalam jurnal amortisasi penerimaan bunga seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal amortisasi, yang kedua ada jurnal penerimaan pembayaran bunga. Nah, dalam jurnal amortisasi di slide sebelumnya, apabila obligasi dibeli di bawah harga nominal, maka di debitnya itu terdapat investasi dalam obligasi karena pada saat jatuh tempo itu nilai nominalnya harus nilai nominalnya itu harus sebesar 2 miliar. Makanya harus ada amortisasi, ada penambahan di dalam amortisasi berupa investasi dalam obligasi jika obligasi dibeli di bawah harga nominal. Jadi di sini kita buat investasi dalam obligasi di debit sebesar 15 juta. Lalu di kreditnya, di mana dalam kasus obligasi dibeli di bawah harga nominal, maka amortisasi akan menambahkan pendapatan bunga. Jadi akan ditambahkan pendapatan bunga sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya, ada jurnal penerimaan pembayaran bunga. Nah, karena adanya penerimaan kas, makanya di debit itu terjadi peningkatan kas sehingga terdapat kas di debit. Nah, besarannya karena diketahui 24% per tahun, jadi kita carilah bunga per 6 bulan. Jadi kita cari bunga per 6 bulan. Jadi 24% dikali 6 bulan per 12 bulan dikali dengan 2 miliar. Hasilnya 2 miliar ini merupakan nilai nominal. Hasil 240 juta. Nah, inilah bunga yang akan kita terima. Jadi di debit ada kas yang diterima 240 juta. Lalu di kreditnya itu ada diakui pendapatan bunga sebesar 240 juta. Nah, jadi jurnal usaha penerimaan bunga ini digabungkan saja. Ini digabungkan saja langsung. Ini langsung digabungkan. Jadi kita gabungkan, ini kas 240 juta, ini kas 240 juta. Nih, kita gabungkan ya, 240 juta. Lalu ada di debit lagi ada investasi dalam obligasi 15 juta. Nih, langsung saja kita gabungkan. Jurnal yang 2 ini kita gabungkan jadi 1. Nah, terus ada di kreditnya itu pendapatan bunga. Merupakan penjumlahan dari jurnal amortisasi dengan jurnal pengakuan pembayaran bunga. Jadi ada 15 juta pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan bunga 240 juta. Hasilnya sama dengan pendapatan bunga jika digabungkan di kredit itu ada 255 juta. Nah, ini untuk jurnal penerimaan bunga pada 31 Desember 2012. Nah, karena 31 Desember 2012 ini juga tutup buku, maka tidak perlu disesuaikan lagi. Karena langsung dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2012. Selanjutnya, untuk penerimaan bunga yang kedua, karena dilakukan selama 4 kali, itu selama setiap 6 bulan. Jadi 31 Desember 2016, 6 bulan berikutnya itu diterima bunga tanggal 30 Juni 2013. Nah, jurnalnya juga sama seperti yang di atas. Angkanya juga sama, cara mencarinya juga sama. Nih, sama ya. Begitu juga dengan 2 tahun setelahnya juga sama. Jadi ini sama ya jurnalnya. Nah, sama karena
dalam pembayaran bunga itu tepat tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Makanya terdapat kesamaan jurnal dan nominalnya. Jadi ini sama ya. Selanjutnya, jurnal penerimaan bunga telah selesai kita bahas. Selanjutnya yang ketiga itu dalam akuntansi investasi obligasi itu ada jurnal penjualan obligasi. Jurnal penjualan obligasi. Nah, penjualan obligasi kan dijelaskan di set sebelumnya bahwa dalam jurnal penjualan obligasi itu dijual sebesar nilai nominalnya. Jadi nilai nominalnya kan berapa? Nih, kita cari nominalnya 2 miliar. Jadi 2 miliar inilah yang akan kita terima uangnya gitu. Jadi akan kita terima uangnya. Jadi di sini jurnal penjualan obligasi. Jadi ntar ada kas. Jadi sebesar nilai nominalnya sebesar 2 miliar. Nih, kas 2 miliar. Kas 2 miliar. Lalu investasi dalam ini di debit ya, karena diterima uang atas penjualan obligasi yang awalnya dibeli PT Mitra itu dijual kembali ke pemilik dari obligasi yaitu PTA. Jadi kita terima lagi sebesar nilai nominalnya. Lalu kita hapuskanlah investasi dalam obligasi. Nah, ini investasi dalam obligasi inilah yang kita hapuskan. Jadi yang awalnya investasi dalam obligasi itu didebit pada jurnal pembelian obligasi yang ini ya. Yang ini. Nah, lalu kita tambahkan amortisasi dari saat penerimaan bunga, kita tambahkan itu 4 kali. Nih. Nah, jika kita gabungkan, berarti kan investasi dalam obligasi itu ada di debit kan? Nah, di debit kita jumlahkan. Ini 1 miliar 940 juta ditambah dengan 15 juta, ditambah dengan 15 juta lagi, ditambah dengan 15 juta lagi, tambah dengan 15 juta. Ini 1 miliar 940.000. Ini ditambah dengan, ini 15 jutanya ada 4 kali, jadi 60 juta. Hasilnya sama dengan 2 miliar. Nah, 2 miliar inilah yang awalnya dia berada di, ini ya, yang awalnya dia berada di, yang awalnya dia ada di debit, kita hapuskanlah dia di sisi kredit karena telah dijual. Jadi investasinya karena telah dijual, makanya yang awalnya dia di debit diakui sebagai aset itu dihapuskan ke kredit gitu. Itu ya. Ini dalam menjawab soal yang pertama, jika obligasi dibeli di bawah harga nominal. Nah, selanjutnya gimana jika obligasi dibeli di atas harga nominal? Nah, akan kita bahas di ini ya, yang di bawah. Tanggal 1 Juli 2012, PT Mitra membeli 2.000 lembar obligasi PTA. Obligasi bernilai nominal 1 juta per lembar dibeli dengan harga 1.040.000 per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun, berumur 2 tahun dan jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan yaitu tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, jadi di sini seperti sama di atas ya, kita buat yang pertama jurnal pembelian obligasi. Pembelian obligasi itu nominalnya sebesar harga perolehannya. Nah, harga perolehannya kita lihat di sini bahwa sebesar 1.040.000 dikalikan dengan
jumlah lembarnya 2.000 lembar. Hasilnya sama dengan ini. 2.080 juta. Nah, 2.080 juta ini merupakan harga perolehannya. Jadi dilihat di sini ya harga perolehannya. Harga perolehan obligasi Rp1.040.000 kali 2.000 lembar. Hasilnya sama dengan ini, hasilnya sama dengan ini. Nah, inilah kan kita jurnal ke jurnal pembelian obligasi. Nah, jadi di debitnya itu selalu kita akuilah investasi dalam obligasi karena kita membeli aset berupa investasi dalam obligasi. Jadi kita akui di debit. Lalu karena dalam jurnal pembelian obligasi kita mengeluarkan uang, maka terjadi penurunan kas. Jadi makanya kas berada di kredit sebesar harga perolehannya 2.080 juta. Jadi ada pengeluaran kas sebesar 2.080 juta. Nah, kita masuk ke kedua, itu jurnal penerimaan bunga. Jadi kita cari dulu ya jurnal penerimaan bunganya. Kan harga perolehan udah, nilai nominalnya sama ya sama yang di atas sebesar 2 miliar. Ini sebesar 2 miliar sama nih selisihkan amortisasinya selama 2 tahun. Jadi selisihnya selama yang akan diamortisasi sebesar 80 juta. Nah, 80 juta. Nah, 80 juta ini langsung aja ya. 80 juta ini kan untuk 2 tahun. Untuk selisih. Jadi amortisasi untuk 80 juta ini untuk 2 tahun. Nah, 2 tahun itu selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun dilakukan pembayaran bunga oleh PTA. Berarti penerimaan bunga oleh PT Mitra itu dilakukan 4 kali. 4 kali. Makanya yang selisih 80 juta ini langsung aja dibagikan 4 kali gitu. Jadi amortisasi selama 2 tahun itu kan 80 juta. Nih, 80 juta. Tapi untuk amortisasi selama 20 tahun. Jadi amortisasi selama 2 tahun jika dilakukan 4 kali. 4 kali. Jadi kita bagi aja 80 untuk setahun dulu. Ini selama jika dilakukan, bisa aja sih dibagi, tapi ini langsung aja ya. Dibagi per tahun dulu, dibagi lagi dalam setahun tuh dilakukan berapa berapa penerimaan bunga 2 kali. Bisa juga kayak gitu, tapi ini langsung saja ya. Selama 2 tahun dilakukan penerimaan bunga selama 4 kali. Jadi langsung aja dibagi 4. Langsung dibagi 4. Hasilnya 20 juta. Jadi 20 juta inilah yang akan diamortisasi. Jadi dalam jurnal penerimaan bunga kan ada 2 tadi. Ada yang jurnal amortisasi. Nah, ini karena amortisasi, ini karena obligasinya dibeli di atas harga nominal. Nah, di teorinya kan menjadi pengurang buat pendapatan bunga. Jadi yang awalnya saldo normal pendapatan bunga berada di kredit, ketika dikurangi berarti berada di sisi debit.
pendapatan bunga itu sebesar amortisasi 20 juta ini. Nah, lalu karena ini obligasi dibeli di atas harga nominalnya, jadi berarti saat pembelian investasi dalam obligasinya nominalnya terlalu tinggi ya. Jadi harus dikurangkan. Kalau dikurangkan berarti yang awalnya dia di debit berarti ketika dikurangkan harus berada nama akun investasi dalam obligasi berada di sisi kredit gitu ya penalarannya. Jadi kita buat investasi dalam obligasi di kredit sebagai pengurangan harga perolehan pada akun investasi dalam obligasi sebesar 2 miliar 80 juta. Jadi di sini kita akui di kredit akun investasi dalam obligasi sebesar 20 juta. Selanjutnya itu ada jurnal penerimaan bunga. Tentunya dalam penerimaan bunga ada kas ya. Pasti ada kas di sisi diterima uang di sisi debit, jadi terjadi peningkatan kas. Itu sebesar kita cari sama cara carinya 24%. 24% dikali 6 bulan per 12 bulan dikali nilai nominalnya 2 miliar. Hasilnya sama ya, seperti yang di atas. Hasilnya kita cari dulu. Kita cari 24% dikali 6 dibagi 12 dikali 2 miliar. Hasilnya 240 juta. Jadi ada 240 juta inilah penerimaan bunganya. Jadi kita terima kas atas penerimaan bunga sebesar 240 juta. Jadi kas debit 240 juta. Di kreditnya tentunya ada pendapatan bunga karena diterima pendapatan bunga sebesar 240 juta. Nah, jurnal inilah yang akan kita gabungkan jadi jurnal ini. Jadi kita gabungkan kas. Jadi kas 240 juta. Lalu di sisi debit apalagi? Ada pendapatan bunga 20 juta. Lalu di sisi kreditnya di sini ada pendapatan bunga 240 juta. Jadi kita gabungkan aja. Kita gabungkan aja yang ini. Pendapatan bunga ini dengan yang ini. Hasilnya menjadi pendapatan bunga di kredit sebesar selisihnya 240 juta dikurangi dengan 20 juta hasilnya nih. Di kredit pendapatan bunga sebesar 220 juta gitu ya. Nah, ini ada di kredit yang di debit udah selesai, lalu kita lanjutkan yang di kredit apa aja ada nih, investasi dalam obligasi. Jadi di sini ya, ada investasi dalam obligasi di kredit sebesar 20 juta. Nah, jurnal ini sama ya. Sama penerimaan bunga di 6 bulan berikutnya gitu ya. Ini sama ya. Ini sama. Ini sama ya. Nah, tanggalnya saja yang berbeda. Jadi setiap 6 bulan dia diterima awalnya 31 Desember 2012, lalu bulan kedua 30 Juni 2013, 6 bulan ketiga yaitu 31 Desember 2013, 6 bulan terakhir itu 30 Juni 2014 gitu ya. Jurnalnya sama. Ini jurnal penerimaannya seperti ini. Dan sekaligus karena langsung dibayarkan penerimaan bunga tanggal 31 Desember 2012, jadi tidak ada penyesuaiannya.
Tetapi jika penerimaan bunga misalnya tanggal 1 Februari 2013 sehingga 31 Desember itu nanti akan ada penyelesaiannya. Tapi karena di sini langsung membayarkan bunga oleh PTA ke PT Mitra, yang berarti PT Mitra menerima bunga, makanya tidak ada jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2012. Langsunglah diakui di sini, langsung diakui pembayaran bunganya. Nih. Oke, seperti ini ya. Sama, selanjutnya jurnal yang ketiga, yaitu jurnal penjualan obligasi. Nah, sama ya, jurnal penjualan obligasi, di mana kita menerima kas itu sebesar harga nominal dari obligasi. Jadi harga nominal obligasi kan 2 miliar, udah dapat. Lalu kita hapuskanlah investasi dalam obligasinya. Nah, di sini investasi dalam obligasinya, kita lihat di sini, ini kan, nih, berada di debit tanggal 1 Juli 2012 sebesar 2.080.000. Nah, selisih amortisasinya kan 80 juta. Nah, 80 juta ya. Nah, ini dikurangi sama yang ini. Amortisasi saat penerimaan bunga. Ini dikurangi sama ini. Dikurangi sama ini. Jadi dikurangi tanggal 31 Desember 2012. Di sisi kredit sebesar 20 juta. Tanggal 30 Juni 2013 juga sebesar 20 juta. Lalu di sini nama akunnya kan sama, jadi langsung aja dikurangkan. Nah, berarti kan, nih, berarti saldo dari investasi dalam obligasi berarti kan sebesar pada 30 Juni 2012, saldonya kan langsung, nih, langsung yang awalnya 2 miliar 80 juta. 2 miliar. Nah, dikurangi dengan 20 juta dikali 4, berarti 80 juta. Hasilnya 2 miliar. Nah, 2 miliar ini berada di sisi debit. Nah, ketika dijual, dihapuskan di sisi kredit sebesar 2 miliar. Gitu. Jadi, ditekankan lagi. Nah, ketika obligasi dibeli di bawah harga nominal, ini, karena dia di bawah harga nominal saat dibeli, makanya saat amortisasi, timbullah investasi dalam obligasi sebagai penambahan harga perolehan yang di awal itu kan kurang dari harga nominal. Jadi ditambahlah di saat penerimaan bunga. Ini jurnal amortisasinya. Ditambah. Ini case-nya kan jika obligasi dibeli di bawah harga nominal. Ketika ditambah berarti investasi dalam obligasi berada di debit. Nah, berbeda halnya jika obligasi ini dibeli di atas harga nominal. Jadi terlalu tinggi kan saat pembelian. Makanya saat amortisasi jurnal investasi dalam akun investasi dalam obligasi ini berada di kredit karena untuk pengurang dari ini jurnal pembelian obligasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan akuntansi untuk investasi ekuitas. Jadi, yang di atas kita telah bahas akuntansi untuk investasi utang berupa obligasi. Nah, sekarang kita bahas untuk investasi ekuitas. Nah, di sini saham perusahaan yang beredar di bursa efek dapat menjadi objek investasi jangka panjang dan pendek bagi perusahaan yang menginginkannya. Investasi dalam saham perusahaan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli saham ditambah seluruh biaya lainnya, seperti biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan lain-lain. Jika perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan yang berinvestasi membagikan dividen, maka dividen yang dibagikan diakui sebagai pendapatan dividen. Jika saham perusahaan tersebut dijual kepada pihak lain, maka selisih yang
timbul antara harga jual dan harga beli saham diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan saham. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Nih, ada pembahasan soal. Tanggal 14 Februari 2012, PT Mitra membeli 600.000 lembar saham PTB. Saham bernilai nominal 1.000 per lembar. Dibeli dengan harga 1.200 per lembar. Pada tanggal 12 Agustus 2012, PTB mengumumkan akan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar 300 per lembar saham. Pada tanggal 26 Agustus, PT Mitra menerima dividen tunai dari PTB setelah memegang lebih dari 1 tahun. Pada tanggal 10 Mei 2013, seluruh saham tersebut dijurnal dengan harga 1.500 per lembar saham. Buatlah jurnal umum yang diperlukan. Jadi kita membuat jurnal sesuai tanggal transaksinya. Jadi yang pertama jurnal 14 Februari 2012 itu jurnal pembelian saham ya. Jurnal saat pembelian saham. Pembelian saham. Jadi pembelian saham tentunya karena adanya pembelian saham itu diakuilah aset berupa investasi dalam saham PTB. Berarti ada diakui di debit. Lalu karena kita membeli saham, terjadinya penurunan kas. Penurunan kas sehingga kas berada di sisi kredit karena adanya penurunan. Nah, besarannya sebesar harga perolehannya. Jadi dalam investasi hutang maupun investasi saham itu diakui dalam pembeliannya nominalnya itu sebesar harga perolehannya. Jadi harga perolehannya di sini kita lihat nih dibeli dengan harga 1.200 ya. 1.200 per lembar. Lalu kita kalikan lembarnya itu 600.000. Ini ya. Ini kita 1.200 dikali dengan 600.000. Nih hasilnya 720 juta hasilnya. Jadi di sini diulang lagi jurnal pembelian saham, di debit ada investasi saham PTB 720 juta. Lalu di sisi kreditnya itu ada kas sebesar 720 juta karena adanya pengeluaran kas. Lalu lanjut tanggal 12 Agustus 2012 PTB mengumumkan. Jadi yang kedua jurnal pengumuman dividen. Pengumuman membagikan dividen. Jadi saat membagikan dividen 12 Agustus. Nah, ini saat dibagikan dividen. Nah, langsung saja ini karena baru pengumuman belum dibayarkan, jadi kita akuilah piutang dividen sebesar 300 per lembar dikali dengan berapa jumlah yang dimiliki, 600.000 lembar. Hasilnya 300 rupiah dikali dengan 600.000, hasilnya 180 juta. Nah, ini karena baru mengumumkan, jadi kita akui di debit, itu ada piutang dividen, lalu kita di sisi kredit, karena ini merupakan pendapatan dividen, jadi kita akuilah pendapatan dividen di kredit sebesar 180 juta. Lalu, kita lanjut, pada tanggal 26 Agustus, PT Mitra menerima dividen tunai dari PTB setelah memegang lebih dari 1 tahun. Jadi ini telah dibayarkan ya, yang awalnya 12 Agustus baru diumumkan. Tanggal 3 itu jurnal penerimaan pembayaran dividen. Jadi karena penerimaan pembayaran dividen, tentunya dalam pembayaran dividen kita terima kas dong, maka karena terjadi peningkatan kas, maka timbul kas di debit sebesar yang ini, sebesar pendapatan dividen
180 juta. Nah, lalu kita hapuskanlah piutang dividennya. Jadi yang awalnya di tanggal saat pengumuman, dia berada di sisi debit piutang dividen, karena adanya baru pengumuman, karena telah dibayarkan, kita hapuskanlah piutang dividennya. 180 juta di sisi kredit. Ini ya. Ini untuk menghapuskan. Nih. Selanjutnya, next. Pada tanggal 10 Mei 2013, seluruh saham tersebut dijual dengan harga 1.500 per lembar saham. Nah, berarti yang keempat, jurnal penjualan saham. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat aja dengan nih, dijual dengan kayak jual beli biasa, tahu untung atau ruginya. Jadi kita beli awalnya dengan harga 1.200 per lembar. Nah, ketika dijual kita dapat 1.500 per lembar. Berarti kita mendapatkan keuntungan. Kayak gitu ya, kayak laba rugi biasa. Jadi kita di sini mendapat keuntungan. Nah, kalau keuntungan itu berada di sisi kredit, nanti dicatat. Tapi jika dia rugi berada di sisi debit kayak gitu ya. Jadi kita catat kasnya dulu. Kasnya itu sebesar, katanya dia jual seharga 1.500 dikalikan lembarnya 6.000 lembar. Nah, hasilnya 1.500 dikali 6.000 lembar. Nih, kalikan. Nih, ini udah dapat ya. 900 juta ya, 900 juta. Nah, 900 juta ini, nah, saat pembelian saham, itu jurnal investasi saham PTB, itu kan sebesar 720 ini. Nah, ini kan awalnya berada di sisi debit. Nah, karena saat pembelian berada di sisi debit, diakui sebagai aset investasi dalam saham PTB. Nah, ketika dijual berarti kita hapuskanlah ini, yang ini. Jadi kita hapuskan berada di debit, ketika dihapuskan berada di sisi kredit sebesar 720 juta. Nah, tentunya selisihnya berapa kas yang diterima atas penjualan saham itu 900 juta dikurangi dengan 720 juta. Makanya timbullah keuntungan dalam penjualan saham di kredit sebesar 180 juta gitu ya. Jadi 900.000 ini penjualannya, berapa kas yang diterima atas penjualan, lalu dikurangi dengan saat dia beli 720 juta. Nah, ini jika jurnal penjualan saham itu mengalami keuntungan. Nah, di sini sebaliknya nih. Jika misalnya nih, jika pada tanggal 10 Mei 2013, saham tersebut hanya terjual seharga 1.100 per lembar, berarti yang awalnya 1.200 dibeli, ketika dijual seharga 1.100 per lembar, maka terdapat kerugian. Nah, karena ada kerugian, pasti nanti jurnalnya berada di sisi debit, kayak gitu ya. Jadi yang kita terima kasnya sebesar harga jualnya 1.100 rupiah, 1.100 rupiah dikalikan dengan 600.000 lembar. Hasilnya nih 660 juta rupiah. Nah, selanjutnya ini kan udah jelas. Ini sama, kita hapuskanlah. Awalnya saat pembelian berada di debit, kita hapuskanlah langsung di kredit saat penjualan saham
Nah, kita hapuskan ini sama nih. Nah, karena nggak balance ya, awalnya kan nggak ada kerugian. Nah, kita akui kerugian atas penjualan saham. Berapa? Nih, 720 juta. Dikurangi dengan 660 juta. Hasilnya ini 60 juta. Jadi terdapat kerugian atas penjualan saham sebesar 60 juta. Selanjutnya kita bahas jika ada cash dalam investasi saham itu timbullah perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, di sini ada kalanya sebuah perusahaan membeli saham perusahaan lain dalam jumlah yang cukup besar sehingga perusahaan tersebut menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan yang sahamnya dibeli. Dalam kondisi ini, perusahaan yang membeli saham perusahaan lain disebut sebagai perusahaan induk atau holding company, dan perusahaan yang sahamnya dibeli menjadi perusahaan anak subsidiary company. Nah, perusahaan induk yang memiliki saham dalam jumlah besar atau mayoritas disebut sebagai pemegang saham pengendali atau controlling interest. Nah, biasanya itu menggunakan metode ekuitas ketika melakukan proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan anak. Nah, metode ekuitas memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, bukan sekadar objek investasi. Nah, kita lanjut ke pembahasan contoh soal akuntansi perusahaan induk. Tanggal 3 Januari 2012, PT Masa membeli saham PTD sebanyak 1.500.000 lembar dengan harga 1.200 per lembar. Pada saat itu, jumlah saham PTB yang beredar adalah 2 juta per lembar. 2 juta lembar gitu loh. Dengan nilai nominal 1.000 rupiah. Pada akhir tahun 2012, PTD melaporkan laba usaha sebesar 600 juta. Tanggal 10 Februari 2013, manajemen PTD mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp250 per lembar saham. Dan pada 2 Maret 2013, dividen tunai dibagikan kepada seluruh pemegang saham PTD. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, tentunya kita yang pertama, tanggal 3 Januari 2012, berarti ini jurnal pembelian saham PTD ya, saham PTD, pencatatannya sama. Jadi kita akui investasi aset berupa investasi dalam saham PTD sebesar ini berapa? Jadi dibeli sebanyak 1.500.000 lembar dikalikan dengan harganya 1.200 per lembar. Hasilnya nih 1.800.000 juta. Nah, itulah uang yang akan dikeluarkan atas pembelian investasi dalam saham PTD. Jadi diakui debit karena adanya timbul investasi dalam saham PTD sebesar 1.800.000. Karena atas investasi ini dikeluarkan kas, jadi terjadi penurunan kas, di kredit sebesar 1.800.000. Nah, selanjutnya pada saat itu jumlah saham PTD yang beredar adalah 2 juta lembar. Jadi ibaratnya saham PTD itu 2 juta lembar, tetapi PT Masa itu memiliki
hanya memiliki 1.500.000 lembar. Berarti di sini memiliki 1.500.000 lembar itu lebih dari 50% saham yang dimiliki PTD. Jadi PT Masa ini merupakan induk perusahaan dan PTD merupakan anak perusahaan karena PT Masa memiliki saham mayoritas atas PTD. Selanjutnya, pada akhir tahun 2012, PTD melaporkan laba usaha sebesar 600 juta. Nah, 600 juta ini itu kita akui karena kita merupakan induk perusahaan. Jadi kita akui laba perusahaan ini, laba anak perusahaan. Jadi kita akui, yang kita akui ini merupakan proporsi dari berapa saham yang kita miliki. Nggak langsung semuanya kita akui karena bukan kita pemilik seluruhnya. Kecuali jika kita memiliki saham PTD 2 juta lembar seluruh dari saham PTD. Jadi kita nominalnya pasti 600 juta. Tapi karena kita hanya memiliki 1.500.000 lembar, makanya kita harus membagi 600 juta ini menurut proporsi berapa yang dimiliki oleh PT Masa atas saham PTD gitu. Jadi di sini cara cari nominalnya itu jadi proporsinya 1.500.000 lembar per 2 juta lembar lalu dikalikan dengan 600 juta atas labanya. Jadi dikalikan. Jadi kita cari ya 1.500.000. Kita cari ya. Nih. 1.500.000 bagi 2 juta lembar dikali 600 juta labanya. Nih. Nih hasilnya 45 ini ada kurang nolnya. Ada kelebihan ya nolnya tadi. Ini udah 450 juta. Jadi yang diakui labanya sebesar 450 juta menurut proporsi berapa sih saham yang kita miliki. Jadi kita akuilah laba itu, kita tambahkanlah investasi kita karena adanya laba usaha. Jadi tambahkanlah investasi dalam saham PTD itu kita tambahkan sebesar 450 juta di debit. Lalu kreditnya kita akuilah pendapatan dari laba PTD 450 juta. Ya, ini berarti ini jurnal pengakuan laba anak perusahaan gitu ya. Lalu yang ketiga, pada tanggal 10 Februari 2013, manajemen PTD mengumumkan pembagian dividen sebesar 250 per lembar saham. Jadi ini pengumuman dividen. Pengumuman dividen. Jadi pengumuman dividen di sini kita cari dari pengumuman dividen. Langsung aja 250 rupiah dikali dengan berapa lembar yang kita miliki. Lembar. Nih. 250 dikali 1.500.000 lembar. Hasilnya 375 juta. Jadi kita akuilah piutang dividen karena masih pengumuman dividen. Jadi kita akui di piutang dividen 375 juta. Nah, di sini berbeda dengan yang ini karena di sini yang kita bahas sebelumnya. Karena di sini sahamnya itu enggak mayoritas dimiliki. Jadi saat pengumuman dividen, pengumuman bagikan dividen
itu kita hanya mengakuinya sebagai pendapatan dividen. Tetapi kalau misalnya sebagai induk dan anak, kita harus menambahkannya, kita harus menguranginya, mengakuinya sebagai investasi dalam saham PTD. Jadi sebagai pengurang dari investasi dalam saham PTD. Jadi kita kurangkanlah investasi dalam saham PTD. Jadi di sini ada piutang dividen sebesar 375 juta di debit, lalu kreditnya ada sebagai pengurangan investasi dalam saham PTD karena ada penarikan investasi, ibaratnya diakui sebagai penarikan investasinya atas dividen, pengumuman dividen sebesar 375 juta. Lalu kita lanjutkan. Nah, pada tanggal 2 Maret 2012, dividen tunai dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Nah, ini kayak yang di atas ya, sama ya jurnalnya. Ini jurnal pembayaran dividen. Jadi pembayaran dividen tanggal 2 Maret 2013, lalu kita terima kas di debit sebesar 375 juta, lalu kita hapuskanlah piutang dividen di kredit sebesar 375 juta. Nah, nih, jika PTD dalam kasus ini tidak memperoleh laba usaha, tetapi mengalami rugi usaha sebesar 220 juta pada tahun 2012. Jadi, nggak diakui laba angka anak perusahaan, tetapi jika kasusnya itu mengalami rugi, gimana cara pencatatannya? Jadi, kita catatlah, karena dia rugi, kita catatlah, nih, misalnya ya, kalau dia rugi, kita catatlah rugi usaha PTD sebesar 220. Jadi sama ya, kita cari proporsinya. Kita cari proporsinya. Nah, kita cari proporsinya berapa? 1.500.000 dibagi 2 juta dikali dengan ruginya berapa? Hasilnya sama dengan 165 juta hasilnya. Nah, karena dia mengalami rugi, kita akuilah rugi usaha di debit sebesar 165 juta. Lalu, karena dia rugi, makanya terjadi pengurangan atas investasi dalam saham PTD. Jadi, pengurangan dalam sebesar 165 juta. Jadi, jika laba, dia jadi penambahan investasi dalam saham PTB dan diakuilah pendapatan dari laba di kredit. Tapi jika rugi, kita akuilah rugi usaha di debit dan menjadi pengurang investasi dalam saham PTD. Jadi investasi dalam saham PTD berada di kredit karena menjadi pengurang atas investasi dalam saham PTD. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.